Sekalian dengan yang ini ya mas, udah lama juga yang ini tersumbatnya, kata Bu Narni dengan nada manja. Ibu serius? Emang boleh bu? Tanya Andi. Iya mas Andi, boleh kok, ibu pingin biar lega, jawab Bu Narni sambil mulai tampil di hadapan Andi yang masih terpaku. Andi seneng banget, tapi masih bingung harus berbuat apa. Hanya mampu menatap dua hal yang mendayun-dayun indah. Jangan cuma dilihatin dong mas, ayo bantuin ibu biar plong dan gak tersumbat lagi, kata Bu Narni memandu Andi melakukan kegiatan kreatif yang memang harus diperbuat. Assalamualaikum, halo penonton saluran Makyam semuanya. Kali ini, Mimin akan berbagi kisah tentang seorang pemuda miskin pekerja serabutan yang sukses mendapatkan sesuatu yang berharga dari ibu-ibu di kompleks perumahan yang ditinggalinya. Tidak hanya satu ibu-ibu, tapi ada banyak, termasuk Bu RT di komplek tersebut. Loh kok bisa? Kalian penasaran kah? Oke, mari simak saja video ceritanya sampai selesai. Andi Pramono, usia 20 tahun, sehari-hari bekerja menjadi penjaga malam di komplek perumahan Subsidi Jaya. Gak tamat SMA karena gak ada biaya, Andi menjadi pekerja serabutan yang penting, bisa untuk makan. Dia juga malu kalau harus terus bergantung dan menjadi beban bagi Asih, usia 50 tahun, yaitu ibunya. Bok Asih dan Andi hidup sederhana mengontrak sebuah rumah kecil di sudut perumahan itu. Sejak ayah Andi meninggal saat Andi masih kecil, Asih terpaksa banting tulang jadi tukang pijat keliling khusus untuk ibu-ibu dan anak balita atau bayi dengan hasil pas-pasan saja. 3 tahun ini ia cukup terbantu karena Andi sudah mau untuk bekerja. Jadi peladen tukang sampai jadi buruh angkut di toko sembako Pak Ibra, semua dijalani. Hingga akhirnya Pak Ibra yang juga ketua RT meminta Andi menjadi penjaga malam di komplek karena badan Andi sangat kekar sekali. Badan Andi terbentuk tinggi dan kekar secara alami karena sering bekerja berat sejak remaja. Pak RT Ibra lalu mengangkat Andi menjadi penjaga malam setelah ada beberapa kasus pencurian sepeda anak hingga mesin air warga di komplek yang sebelumnya aman terkendali. Kesibukan Andi sebagai penjaga malam setahun ini membawa banyak pengalaman baru, bukan dengan para maling, tetapi justru dengan ibu-ibu di komplek. Awalnya sih dari Bu Narni, yaitu Bu RT, yang berusia 40 tahun merupakan istrinya Pak RT Ibra yang minta tolong Andi untuk benerin talang air yang bocor saat musim hujan. Sore itu, hujan memang lebat sekali. Andi berteduh di teras toko sembako Pak Ibra. Biasanya, setelah bantu bongkar muat barang yang datang di toko, Andi pulang dulu untuk persiapan ronda malam. Tapi, karena hujan dia pun menunggu hujannya reda. Di situ, Bu Narni membuatkannya kopi panas. Waduh Mas Andi, untuk belum pulang. Itu talang di dapur bocor, bisa bantuin benerin Mas ya? Kata Bu Narni dengan gamis yang agak basah kena air talang di dapur. Loh, emang Pak RT kemana Bu? Tanya Andi. Ih, biasa hujan gini, Bapak malah tidur, kata Bu Narni sambil mengajak Andi masuk. Andi membuka bajunya biar gak basah waktu benerin talang di dapur. Mata Bu Narni seperti gak mau lepas melihat badan yang kekar dan sispek itu. Wah, pantesan bocor Bu, talangnya tersumbat daun-daun, kata Andi sambil membersihkan talang air. Ya udah, tolong ya Mas, sahut Bu Narni. Sudah lama Bu Narni punya perasaan aneh setiap kali lihat Andi. Apalagi pas lihat Andi ngangkat karung beras, otot kekarnya muncul semua. Jauh sekali dibandingkan Pak RT Ibra yang buncit dan kendor. Bu Narni jadi sering berimajinasi sendiri andai bisa bersama Andi. Tak lama kemudian, Andi sudah selesai benerin talang, dia turun dan hendak mengenakan kembali kaosnya. Tapi Bu Narni malah menahannya. Jangan dipakai kaosnya kan basah Mas. Ntar ibu ambilin ganti bajunya bapak ya,
katanya, tapi enggak bergeming, malah menatap Andi yang masih bingung. Sekalian dengan yang ini ya mas, udah lama juga yang ini tersumbatnya, kata Bu Narni dengan nada manja. Ibu serius? Emang boleh bu? Tanya Andi. Iya mas Andi, boleh kok, ibu pingin biar lega, jawab Bu Narni mantap sambil mulai tampil di hadapan Andi yang masih terpaku. Andi senang banget, tapi masih bingung harus berbuat apa. Hanya mampu menatap dua hal yang mendayun-dayun indah. Jangan cuma dilihatin dong mas, ayo bantuin ibu biar plong dan nggak tersumbat lagi, kata Bu Narni memandu Andi melakukan kegiatan kreatif yang memang harus diperbuat. Tak lupa Bu Narni menyajikan buah melon segar yang sudah dikupas, hingga membuat Andi menelan ludah melihat kesegarannya. Padahal kala itu, hujan sedang deras-derasnya. Ayo dicicipin aja mas, jangan malu-malu, bisik Bu Narni. Andi bermanuver perlahan. Beneran boleh dicicipin ini bu, nanti Pak RT kebangun gimana? Kata Andi. Bu Narni hanya tersenyum, dan Bu Narni tak menjawab pertanyaan Andi. Ia malah menarik pemuda itu. Nah gitu mas, cicipin aja ujarnya. Hujan masih deras dan Pak RT masih terlelap dengan mimpinya. Sementara Narni, istrinya, mulai bekerja kreatif di dapur bersama Andi. Bu Narni sudah konslet ingin segera memandu Andi dalam pekerjaan aktivitas kreatif itu. Akhirnya lega dan plong. Makasih ya Mas Andi, bisik Bu Narni. Iya sama-sama Bu, tapi saya takut kalau Pak RT sampai tahu akan hal ini, sahut Andi agak khawatir. Ih, kamu ini lucu, ini rahasia kita ya Mas, jangan ada yang tahu, sahut Bu Narni ceria. Pengalaman pertama dari Bu Narni membuat Andi bahagia. Bukan hanya bahagia, bisa mengicip-icip muelon dan bikang lapis lempit dari istri Pak RT Ibra itu. Tapi Bu Narni juga jadi selalu nambahin uang honor selama Andi jadi buruh angkut di toko sembakonya. Yang penting kalau ibu tersumbat kamu bantuin lagi biar plong ya mas, ujar Bu Narni. Mbok Asih, Ibu Andi memperhatikan perubahan anaknya beberapa minggu ini, terutama soal uang hasil kerja yang diberikan cukup banyak. Kamu dapat uang dari mana toh Andi? Kok banyak? Tanya Asih. Andi dapat kerjaan baru bu, lumayan disyukuri saja, jawab Andi bohongin ibunya. Tapi pekerjaan apa nak? Ibu khawatir, kamu jangan sampai mencuri ya, atau jualan narkoboy. Walaupun kita miskin, jangan sampai ya nak, kata Mbok Asih. Enggak bu, Andi nggak akan melakukan itu. Andi nggak akan bikin ibu malu, jawab Andi sembari menghabiskan sarapannya. Andi dapat kerjaan tambahan, mijitin bapak-bapak kompleks bu, kayak Pak RT dan lainnya, jawab Andi meyakinkan ibunya. Wah, kamu pinter mijat juga nak, tanya Mbok Asih. Iya, kan menurunkan bakat ibu, kata Andi. Ya sudah, kalau begitu ya ibu dukung sih, kamu memang pinter, ujar Mbok Asih. Andi memang berbakat memijat seperti Asih, ibunya. Tapi tentu saja kerjaan itu hanya bohong, sebab gak mungkin Andi jujur kalau uang yang didapat adalah hasil dari melepas sumbatan Bu Narni, istri Pak RT yang butuh lega dan plong itu. Ibunya mungkin akan marah dan bisa kecewa nantinya. Narni Mariati, istrinya Pak RT Ibra, sangat merasa senang bisa mendapatkan servis lebih yang kreatif dari Andi. Apalagi sudah 2 tahun ini, Pak RT jarang bisa on dan sangat tidak kreatif dalam mengkreasikan aktivitas kreatif. Pengalamannya di dapur kreatif bersama Andi terus dilakukan tiap ada kesempatan. Curi-curi singkat begitu terasa lebih sensasional. Seperti pagi itu, toko sembako masih sepi, Pak RT Ibra sedang ke kantor camat mengurus KTP untuk beberapa warga komplek. Andi sibuk menyusun galon air, karung beras, dan tabung gas di gudang. Namun, bukannya membuka toko, Bu Narni malah ikut masuk gudang dan membuka yang lain untuk Andi. Bu Narni serius mau cukur rukuk di gudang ini? Tanya Andi.
Iya mas, ih kamu ini pura-pura gak paham, jawab Bu Narni. Pagi ini dia ingin dibopong kayak galon air mineral, direbahkan kayak karung beras, dan dikocok-kocok kayak tabung LPG. Bu Narni sangat berambisi meminta semua hal kreatif semacam itu. Ternyata lebih asik kalau kepepet digudangkan Mas Andi, ujar Bu Narni. Emang ibu udah plong? Tanya Andi. Udah sih masak gak kerasa, ibu udah 2 kali berhasil, bisik Bu Narni. Kalau gitu giliran Andi yang naruh ini ya Bu? Tanya Andi. Sip, taruh di dalam aja biar anget ya Nas, sahut Bu Narni. Di saat yang bersamaan, Jeng Rini Surini usia 35 tahun sedang ingin menemui Embok Asi untuk minta tolong mijitin anaknya yang masih balita. Soalnya sejak semalam rewel mungkin ada yang terkilir. Nah, pas lewat toko sembako, Rini rencananya mau mampir membelikan gula untuk Embok Asi. Permisi, Bu Narni kok masih nutup ya? Katanya. Jeng Rini sudah buka kok. Ini habis bantuin Andi beres-beres di gudang, ujar Bu Narni berlari kecil ke depan. Wah, kelihatannya capek banget Bu Narni, sampai keringatan gitu. Mau beli gula nih Bu, kata Rini. Iya Jeng, si Andi juga keringatan tadi, jawab Bu Narni keceplosan. Setelah bertemu Embok Asi, Rini akan kecewa karena ternyata Embok Asi gak bisa mijat, lagi kurang enak badan. Tapi kalau mau nanti sore setelah Andi pulang kerja, biar dia yang mijat anaknya Jeng ya, kata Mbok Asi. Loh, emang Andi bisa mijat juga Mbok? Tanya Rini. Iya bisa Jeng, kan Andi anak saya jadi nurun bakatnya, kata Mbok Asi. Wah kebetulan, kalau begitu nanti sore Andi suruh ke rumah saya ya Mbok. Kalau Andi bisa kan sekalian mijitin Pak Jagat suami saya, kata Rini. Baik Jeng, nanti saya suruh Andi. Timpal Mbok Asi pulang dari toko sembako, sore itu Andi mandi dan langsung ke rumah Jeng Rini sesuai perintah ibunya. Si Tony anak Rini langsung pulas tidurnya setelah dipijatin oleh Andi. Setelah Tony, Pak Jagat juga minta dipijat soalnya badannya pegal-pegal habis ninjau proyek di luar kota. Habis dipijatin kok malah tidur semua, bapak sama anaknya. Untung ada kamu Andi, ujar Rini seraya menyuguhkan teh hangat untuk Andi. Pak Jagat sudah terlelap di samping Tony di kamar. Iya Bu Rini, biasanya memang abis dipijat pasti ngantuk dan tidur nyenyak, jawab Andi. Melihat anak dan suaminya nyenyak, Rini jadi ingin dipijat juga. Biasanya kalau sama Mbok Asi selalu satu paket sekeluarga. Dan Rini juga bisa body treatment dengan lotion dan luluran. Ibu pingin juga dipijat sih sebenarnya. Tapi kamu bisa kan sambil lotion dan luluran? Tanya Rini. Andi hampir tersedak teh hangat. Ia menatap Rini. Bisa kok Bu, bisa, jawabnya. Gimana gak bisa, Andi sejak tadi sudah terpesona dengan Jeng Rini, wanita cantik berkulit putih dengan senyuman yang mempesona. Jeng Rini lebih menarik pokoknya dibanding Bu Narni. Ya udah, aku ganti dulu ya, Mas Andi habisin tehnya. Di sini aja ntar mijitnya, di kamar ada Bapak dan Tony Bobok soalnya, kata Rini. Tak lama, Rini sudah mengenakan gaun tuipis agar mudah dipijatnya, lalu menggelar karpet dan bantal di ruang tengah keluarga. Andi merasa berdebar menanti. Ayo Mas, kita mulai, pinta Jeng Rini telungkup ke bantal. Baik Bu Rini. Andi duduk di dekatnya dan mulai menyiapkan lotion pijat. Dimulai dari telapak kaki dan betis, Andi dengan terampil mulai melakukan pijatan ringan yang bisa membuat Rini merasakan nyaman sekali. Oh ya Mas, ngomong-ngomong tadi, pagi kamu ngapain aja sama Bu Narni? Tanya Rini sambil mengilhami pijatan. Andi kaget bukan main, kok Jeng Rini tahu? Dan dengan lugunya, Andi pun menceritakan apa yang terjadi. Cuman bantuin lepasin sumbatan kok Bu, biar Bu Narni plong dan lega, katanya.
Pengakuan polos Andi kini malah membuat Jengrini yang jadi berdebar. Apalagi Andi menceritakan sejak awal secara detail sekali. Terus mas, kamu beneran lakukan semua? Tanya Jengrini penasaran. Iya bu, Bu Narni selalu meminta setelah itu, jawab Andi polos. Cerita Andi membuat Rini mulai terpengaruh dan, mas agak atas lagi mijitnya, bisik Rini. Tapi bu, ini sudah hampir dipangkal, jawab Andi. Dia takut Rini marah kalau pijatannya sampai ke areal yang itu. Udah mas, gak apa-apa, anggap aja Bu Narni, kata Rini. Beneran Bu Rini mau juga? Tanya Andi excited. Iya mas, biar bisa lega dan plong, sahut Jengrini. Pak Jagat dan Tony semakin nyenyak di kamarnya. Di saat yang sama, Jengrini sudah mulai berjuang meraih rasa bahagianya sendiri bersama Andi. Kasih lotion yang banyak mas, terus mas masukin lagi bisik Rini. Siap bu, aman, balas Andi semakin giat menuruti maunya Rini untuk mengerjakan aktivitas kreatif itu. Bersambung. Nah, seperti itulah pengalaman Andi bersama Bu RT alias Bu Narni dan juga Jengrini yang tentunya membuat kalian penasaran kan? Sampai sini dulu ya kawan-kawan semua. Lain kali kita lanjutkan kisah Andi ini. Sekian dulu ceritaku hari ini. Semoga ada pelajaran yang dapat dipetik. Terima kasih. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makiem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.